Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anam Cahyotomo MSI, salah satu dosen tetap program studi D3 Analisis Kimia, Politeknik AK Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan Tinggi atau PDD UKT-PT. Bagi saya, mengabdikan diri sebagai dosen merupakan salah satu langkah untuk mendorong kemajuan bangsa. Menjadi seorang dosen bukan hanya sebagai pengajar ilmu, namun juga memotivasi, menuntun akhlak, pembuka jalan pikiran, dan penanam benih masa depan bangsa. Saat ini, saya berada di Laboratorium Instrumentasi, tempat mata kuliah Praktik Analisis Spektrofotometri berlangsung. Praktek analisis spektrofotometri merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi D3 Analisis Kimia semester 2. Memiliki bobot 2 SKS dengan total 16 pertemuan tatap muka. Mata kuliah ini mempelajari tentang analisis spektrofotometri dalam analisis secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan spektrofotometer UV visible, spektrofotometer serapan atom, spektrometri IR, dan emisi atom atau flame photometer. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mahasiswa mampu menyusun laporan hasil serta proses kerja berdasarkan analisis instrumentasi untuk dikomunikasikan kepada pihak lain sesuai prosedur secara mandiri dan bertanggung jawab. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan Good Laboratory Practice atau GLP dalam kegiatan pengenalan prinsip dasar dan fungsi masing-masing bagian instrumen kimia, spektrofotometri, UV visible, IR, serapan atom, dan spektrometri emisi sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kedua, mahasiswa mampu melakukan verifikasi kinerja spektrofotometri UV visible sesuai prosedur. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif pada instrumen spektrofotometri UV visible untuk sampel padatan sesuai prosedur. Keempat, mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah sederhana, pemeliharaan instrumen, optimalisasi alat, analisis kualitatif dan kuantitatif pada instrumen spektrofotometri serapan atom untuk sampel cairan dengan cermat dan teliti. Kelima, mahasiswa mampu melakukan analisis kualitatif pada instrumen spektrometri IR. Keenam, mahasiswa mampu menghitung estimasi ketidakpastian pengukuran dalam analisis spektrofotometri sesuai pedoman NATA dan UNACEM. 7. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil analisis disertai penjaminan mutu analisis sesuai pedoman. Kedelapan, mahasiswa mampu mengkomunikasikan laporan hasil disertai penjaminan mutu analisis pada pihak lainnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Komponen penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4. Di antaranya adalah aktivitas partisipatif dan presentasi sebesar 20%, hasil proyek atau percobaan sebesar 30%, kognitif pengetahuan berupa tugas dan laporan sebesar 30%, dan uji praktik sebagai penilaian akhir sebesar 20%. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada perkuliahan ini adalah metode eksperimen dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan percobaan sesuai dengan judul dan instrumentasi yang digunakan. Problem-based learning memberikan mahasiswa beberapa pertanyaan atau kuis terkait percobaan yang dilakukan, permasalahan terkait uji kinerja instrumentasi dan troubleshooting-nya. Kemudian collaborative learning memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dan saling bertukar informasi menggunakan media dan instrumentasi untuk menemukan jawaban, mencapai tujuan percobaan, dan mempresentasikan hasil percobaannya. Sebelum memulai kegiatan praktik di laboratorium, pada pertemuan pertama, mahasiswa akan mendapatkan perkuliahan pengarahan praktik untuk setiap judul yang akan dipraktikkan. Berikut adalah video cuplikan saya untuk pengarahan judul praktik analisis gangguan CA pada spektrofotometer serapan atom nyawa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah.
kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, mungkin ada perwakilan dari mahasiswa untuk memimpin berdoa ya terlebih dahulu. Sebelum dimulai perkuliahan apa aja kita berdoa bagaimana kita mengisi sebenarnya kesehatan. Oke, terima kasih Fahri untuk memimpin berdoa. Oke, untuk pertemuan hari ini, perkuliahan hari ini ada yang tidak hadir? Semua tahu ya? Ada semua? Oke, coba saya cek dulu ya. Daftar hadirnya. Duwita Widya Putri hadir? Fahria Ilmi? Fahri Salman? Fajar Arsalan? Ferdina Wadi? Oke, hadir semua ya. Baik, untuk pertemuan hari ini, kita masih ada hubungannya dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan kita sempat membahas interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi. Nanti saya tampilkan di siang hari yang panas ini. Ini kayaknya enak. Ini tampilan apa ini? Gambar apa ini? Sirup dengan es ya. Kemudian kayaknya ada daun bingnya. Terus ada kasornya. Kita nggak fokus ke situ. Kita fokusnya ke materi kita ya. Jangan. Oke. Kira-kira nih kalau kalian lihat gambar ini, apa yang terlintas di pikiran kalian yang ada hubungannya dengan materi hari ini? Ada kaitannya juga dengan materi sebelumnya. Kira-kira apa? Warnanya. Kenapa ada warnanya ini? Merah gitu ya. Kenapa nggak hijau Pak? Gitu ya? Ini mungkin yang mau panen kalian gitu. Warnanya merah gitu ya. Terus apa lagi tuh selain warna? Ya, esnya Pak. Oke, kalau kita fokuskan ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di sini kan warnanya merah ya. Tadi sempat saya lontarkan. Kenapa nggak warnanya hijau gitu? Karena bukan rasa melon ya Pak, bukan hijau. Kalau misal ini kan di foto ya, sama halnya ketika kita lihat korden di sana itu kan warnanya hijau. Tapi kalau misalkan cahaya di ruangan ini kita matikan, apakah kita dapat melihat warnanya? Enggak. Jadi intinya kita bisa melihat warna itu sebagai akibat dari apa tuh? Cahaya, keberadaan cahaya. Jadi si cahaya itu punya interaksi dengan materi. Nah, karena kebetulan ini bentuknya cairan, berarti kan dia bisa menyerap atau meneruskan. Kalau dia misalkan dalam bentuk padatan atau yang lain gimana Pak? Dia juga bisa memantulkan. Jadi interaksinya itu ada beberapa. Tapi untuk di perkuliahan kita pada siang hari ini, kita fokusnya itu ada pada proses absorpsinya. Berarti penyerapan. Seperti itu. Nah, untuk percobaan yang akan saya lakukan nanti itu adalah percobaan tentang gangguan analisis CA pada spektrofotometris serapan atom atau SSA nyala. Jadi spektrofotometer serapan atom itu sikatnya SSA, bukan sistem satu arah ya. Spektrofotometer serapan atom nyala gitu ya. Jadi sikatnya SSA nyala. Ini alatnya kita pakai GBC Sense AA. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya itu diharapkan kalian dapat menyusun laporan hasil serta proses kerja berdasarkan analisis instrumentasi untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak lain sesuai prosedur secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini untuk capaiannya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan prinsip kerja dari spektrofotometer serapan atom nyala untuk penetapan kadar CA. Kemudian kedua, melakukan analisis gangguan pada penetapan kadar CA. Yang ketiga, melakukan optimalisasi kinerja SSA nyala. Dan yang terakhir, menyusun laporan hasil analisis gangguan CA secara spektrofotometri serapan atom. Nah, ini gambaran secara detailnya untuk alat yang akan kita gunakan. Jadi kita akan menggunakan alatnya mereknya GBC, serinya Sense AA. Nah, sebelumnya waktu pertemuan kemarin kan saya sempat memberikan highlight. Kalian coba
cari tahu tuh tentang spektrofotometer serapan atom nyala atau spektrofotometer serapan atom. Nah, itu instrumen yang seperti apa itu spektrofotometer serapan atom nyala itu? Kenapa ada kata-kata nyala di sini? Ada apa juga pembakaran? Oke, pembakaran itu di proses mana itu? Bagian mana? Atomisasi. Oke, terus apa lagi setelah itu? Oke, good. Karena ada kata-kata nyala ya. Berarti ada pembakaran, Pak. Ada yang dibakar gitu ya. Oke, apa lagi? Kira-kira spektrofotometer serapan atom. Jadi gimana kira-kira? Atomnya menyerap radiasi elektromagnetik. Oke, ini varian apa aja yang mau nambahin? Udah, apa aja? Cukup. Sebenarnya nggak cukup Pak, saya mau nambahin. Ini apa namanya apa kira-kira? Jadi si analis sampel itu diubah dulu Pak dalam bentuk atom baru bisa diserap. Oke, jadi analis sampel diubah dulu menjadi atomnya, baru atom itu yang menyerap radiasi. Oke, kemudian kita ukur perbandingannya intensitas yang sebelum diserap sama intensitas yang sudah. Oke, terima kasih. Beri tukang dulu untuk semuanya. Oke, terima kasih. Jadi betul, jadi itu adalah salah satu prinsip dari spektrofotometer serapan atom nyala. Kira-kira ini untuk analisis apa ini? Umumnya. Oke, logam. Jadi yang pertama ini adalah teknik analisis penetapan unsur logam. Jadi SSI itu digunakan untuk penetapan unsur logam. Kemudian yang kedua, dia tadi sudah dijelaskan ya, prinsipnya adalah absorpsi sinar UV visible. Berarti rentangnya dari 400 nanometer sampai 800 nanometer UV visible. Kemudian yang ketiga, sampel mengalami proses tadi dijelaskan juga atomisasi Pak. Kemudian dia menyerap cahaya. Dan yang keempat, kalau dia sampel berupa padatan, maka harus dilakukan apa? Preparasi terlebih dahulu. Nah, preparasi kita sebut istilah ini adalah proses destruksi. Nah, di sini untuk alatnya nanti sambil dicek pas kita praktek ya, ini kalau sekarang kan dari gambarnya aja. Untuk power itu ada di pojok kanan bawah. Kemudian di sini ada dua knob. Yang sebelah kiri ini untuk support gas, yang kanan ini untuk knobnya fuel gas. Kemudian ada 3 tombol di sini. Nah, ini untuk yang paling atas ini untuk nyalain ngebuka aliran air asetilen, udara asetilen. Yang tengah ini untuk mengeluarkan aliran M2O asetilen. Kemudian yang ketiga ini adalah untuk ignition, untuk mematik nyalain api. Nah, ini tadi instruksinya dibuat ada cara basah dan cara kering. Kalau cara basah kita langsung menggunakan asam-asam pekat ya. Kemudian nanti sampai dididihkan hingga larutannya jernih. Sedangkan kalau instruksi kering atau cara kering itu kita abukan terlebih dahulu atau kita panaskan dalam tumbler pada suhu 530 derajat Celcius selama 4 jam. Ini kita sebut namanya pengabuan. Baru setelah itu didinginkan dan ditambahkan asam, kemudian didinginkan selama 10 menit. Baru kita lakukan proses analisis. Apabila perlu diencerkan, maka kita akan encerkan pada volume larutan tertentu. Nah, nanti prosesnya api ini Pak ada di bagian atas ini untuk nyalapinya. Kemudian di sini nanti ada nebulizer dan mixing chamber. Sebelumnya ada yang sudah baca belum? Kira-kira fungsi nebulizer ini atau mixing chamber ini nebulizer buat apa sih? Dari kata-kata nebulizer. Proses pengkabutan dari kata-kata nebulizer ya. Jadi nebulasi ya. Jadi kalau kalian misalkan punya adik di rumah yang masih kecil, kan suka di nebul. Nah, pas proses nebul kan kayak ada kabut ya. Nah, itu prinsipnya sama seperti ini. Atau kalau misalkan kalian punya semprotan nyamuk yang ada wadahnya itu, terus diisi sama obat nyamuk, kalian lakukan semprot itu kan diberi tekanan, bahkan dia langsung nge-spray gitu ya. Nah, itu sama. Itu namanya proses nebulasi. Nanti kalau ada partikulat yang besarnya, dia akan turun ke sini, ke selang ini, masuk ke pembuangan. Sedangkan partikulat halusnya masuk ke head boomer atau mixing chamber dulu, baru ke head boomer. Nah, ini untuk interferensinya nih. Jadi nanti juga kaitan tentang interferensi itu ada dua ya, ada spectral interferences dan chemical interferences. Kalau dari namanya aja spectral, berarti hubungannya dengan apa tuh? Spektrum, jadi
panjang gelombang. Kalau kita bicara spectral interferences, berarti dia gangguan pada panjang gelombangnya. Artinya apa? Ada unsur lain yang menjadi pengganggu. Misalkan kita mau analisis AL atau CU nih, analisis CU pada atau AL yang terdiri dari 8,3 nanometer, ternyata unsur pengganggunya adalah radium di 308,21. Panjang gelombangnya cuma beda koma. Artinya pada panjang gelombang ini, kalau misalkan ada vanadium, berarti absorbans yang diukur adalah absorbans gabungan antara aluminium dengan radium. Berarti kita harus melakukan proses misalnya terlebih dahulu, atau yang paling gampang dibagi. Kalau spektral interferences hanya dipisahin, paling gampang adalah dengan waktu kalian misalkan apakah panjang gelombang cuma ada satu atau ada panjang gelombang lain yang waktu mencari panjang gelombang maksimum yang lainnya dari si AL. Jadi kita bisa ubah panjang gelombangnya. Gitu. Nah, kemudian untuk chemical interferences ada dua, ada pembentukan senyawa stabil, nanti kita sebut namanya senyawa refraktori, membentuk oksida refraktori namanya. Kemudian nanti ada yang proses namanya proses ionisasi. Nah, kita fokusnya yang ke pembentukan oksida refraktori. Nah, supaya membentuk senyawa refraktori atau senyawa stabil ini, maka kita membutuhkan suatu yang namanya releasing agent. Nah, releasing agent itu adalah zat yang bereaksi, ya, jadi bisa mengurangi interferensi dari ion-ion lainnya. Jadi yang bereaksi dengan ion lainnya itu adalah si releasing agent itu, supaya si ion logamnya itu bisa kita kuantifikasi. Karena kan nanti jadi ion logam direduksi menjadi atomnya gitu. Kalau dia ada matriks pengganggu, maka dia tetap sebagai ionnya atau sebagai oksidanya, bukan sebagai atomnya. Nah, ini untuk chemical interferences. Di sini contohnya ionisasi, kita bisa menggunakan ionization suppressant. Kalau di sini contohnya kita pakai kalium dari berbagai konsentrasi untuk analisis strontium. Jadi kita bisa menggunakan beberapa konsentrasi kalium untuk meningkatkan sensitivitas dari strontium. Nah, untuk prinsip kerja, nah ini prinsip kerjanya mau dari sini. Kemudian dia akan bagiannya seperti ini, mulai dari yang ujung kiri ini adalah sumber cahayanya. Kalau di AS itu berarti dia, atau di SSA itu pakai fotokathode lamp atau lampu katode berongga ya. Kemudian di sebelah sini nanti ada head burner-nya. Nah, ini di sini selang aspirator, nebulizer, mixing chamber keluar di head burner atau atomizer ini sebagai nyala api. Kemudian sinarnya lewat ke sini, masuk ke monochromator, dibaca oleh detektor, dikeluarkan sebagai display. Nah, untuk perhitungannya, kalian pasti akan menimbang beberapa padatan ya. Jadi kalau misalnya kita mau menimbang atau mau membuat CA 100 ppm, sedangkan di lab kan adanya CaCO3 tuh, berarti harus berapa garam yang kita timbang kan gitu ya. Nah, itu disebutkan rumus ini atas ini. Jadi bobot garamnya berapa yang perlu kita timbang dengan cara kita menghitung bobot molekul garamnya dibagi area unsurnya. Kalau CaCO itu berarti CaCO3 mR-nya ya dibagi ARCA dikali konsentrasi yang kemarin bikin C-nya 100 ppm ya. Terus dikali lalu kakaknya berapa volumenya. Nah, untuk direct ya, ini menggunakan rumus ya C1 resistor yang ini tidak ada di terus di hapusnya. Kayaknya di kuliah sebelumnya. Seperti itu. Ini kayak satu jadi pas banget ya kebetulan. Kayak dibersihin. Bisa aja Bapak. Oke, lanjut. Nah, ini sebelum lanjut ke tambahan ada yang mau ditanya dulu nggak untuk perhitungan tadi yang ini? Atau sudah cukup jelas? Cukup? Aman ya? Aman. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan pas saya jelaskan boleh angkat dulu ya. Oke, ini untuk ada bahan di sini ada alat ya. Mungkin akan ada tambahan nanti ketika praktik bisa ada yang kurang atau membutuhkan tambahan. Untuk bahan di sini ada 8. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah di bahan 6 sampai 8.
Jadi di sini kita gunakan 6-8 ini sebagai matrix modifier atau tracing agent. Fungsinya buat apa? Nanti kita sambil berjalan pemulihan, kita sambil cari tahu kira-kira buat apa sih ini tracing agent. Nah, untuk preparasi latar induk ini yang pertama. Jadi untuk preparasi latar induk itu kita di sini latar induk berapa ppm? Oke, 100 ml ya. Ini pakai 100 ml pada lalu takar 100 ml. Dan caranya dengan meninggalkan 0,025 gram CaCO3, kemudian kita masukkan ke dalam lalu takar, ditambahkan HCl4n gas DBS, terus dilarutkan, baru di tera menggunakan panas. Kemudian setelah kita bikin 100 ppm induknya, kita lalu membuat dari CA-nya mulai dari 0 sampai dengan 5 ppm. Ini pakai rumus apa nih kalau misalnya mau bikin cairan? Karena dari induknya 100 ppm kan ya. Jadi kalau saya mau bikin 3 ppm nih, dari latar ini saya berapa menit? 1,5. Caranya kalau dari sini ya, tinggal masukin aja ya. Nah itu preparasi latar begini. Ini adalah letak nomor 1 sampai nomor 9 ya. Ambilnya isinya ada CA, SO4 sampai dengan DTA. Untuk larutan nomor 1 nih misalkan CA nya 2 ppm, induknya kan 100 ppm ya. Ini lalu takarnya 50, berarti berapa mili dimasukin? 1 mili untuk yang larutan nomor 1. Untuk larutan nomor 2 1 mili ditambahkan dengan sulfatnya 100 ppm ya. Untuk sulfat nanti kita akan bikinnya dalam 5000 ppm. Jadi silakan kita menggunakan rumus pengecer ya. Jadi 5000 dikali V1 kan jadi ya sama dengan 100 dikali 50. Berarti berapa V? 1 mili berarti itu. Jadi kalau itu 1 mili CA yang 100 ppm dipipet atau diturunkan ya. Kemudian dibuat, kemudian SO4 nya kita ambil menggunakan pipet volume yang 1 mili. Kita masukin ke kita campurin ke lampu nomor. Kita campurkan dulu. Kemudian kita karam menggunakan kayak 3 dan seterusnya sampai dapat larutan lampu nomor 9. Nah setelah semua larutan terjadi, larutan induk ada, deretnya ada, larutan induk ada, maka kita akan melakukan optimalisasi kinerja SSA-nya. Nah untuk optimalisasi kinerja ini sebagai salah satu bagian untuk mencapai tadi ya CPMK-nya. Itu kalian bisa melakukan uji kinerja instrumentasi. Nah, kita akan melakukan optimalisasi kinerja ini. Cara tahu gimana dia optimal atau enggak? Nanti kita bandingkan dengan book atau manual dari GDC-nya. Nah, nanti larutan yang kita gunakan itu adalah CA 2 ppm. Kemudian variasinya kita ada 2 di sini. Jadi yang pertama variasikan ketinggian headbunternya atau atomizer-nya itu pada 6 sampai 8 mm. Kemudian memvariasikan flow support gestasinya itu 1 sampai 2 dari 6 sampai 5 ya. Untuk fuelnya 1 sampai 2 kita variasinya. Untuk supportnya 6 sampai 5. Dan nanti masing-masing ini kita cari dulu absorbance maksimumnya. Setelah poin ada absorbance maksimumnya baru kita pindah ke poin B. Setelah poin B dapat absorbance maksimumnya kita bandingkan dengan buku atau manual dari GDC. Nah sampai sini mungkin ada yang mau nilai dulu atau sudah cukup jelas? Jelas Pak. Alhamdulillah. Semoga di praktiknya juga jelas ya. Jangan sampai nggak jelas ya. Nah oke. Karena ada yang nanya nih kan, saya tanya balik. Di sini ada 2 pertanyaan, tidak perlu banyak-banyak. Di sini saya tanyakan apa kegunaan matrix modifier, jelaskan. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana prinsip penggunaan matrix modifier dapat mempengaruhi analisis dalam percobaan ini, sertakan contohnya. Silakan dijawab. Nanti kalau sudah dijawab bisa scan QR-nya untuk upload jawabannya. Oke, silakan mengerjakan. Waktu mengerjakannya 5 menit ya. Oke, silakan di-upload. Waktunya sudah habis. Silakan boleh di-upload menggunakan handphone kalian. Kesempatan yang baik untuk
mengeluarkan handphone ya. Kalau di kuliah saya handphonenya tolong disimpan di tas ya, kalau perlu keluar, tidak boleh ada di meja kalian. Tapi untuk mencari tahu jawaban atau upload jawaban, kalian boleh menggunakan handphone. Bisa untuk upload saya. Oke. Nah ini terakhir dari saya untuk format laporan. Di sini ada laporan awal, nanti kalian akan bikin poin 1 sampai poin 6 ya untuk laporan awal, dan ini sudah harus selesai sebelum kalian masuk mengikuti percobaan. Kemudian untuk 7 sampai 12 ini adalah laporan akhirnya. Nah untuk persamaan reaksi tadi kan kita kan dari padatan CO3 kemudian kita lakukan, itu kan terjadi perubahan massa wujud ya. Nah itu silakan kalau mau dibuatkan dalam persamaan reaksi diperbolehkan. Sampai nanti tadi Pak Fajar bilang sampai jadi atomnya Pak. Oke, jadi boleh dibuatkan sama reaksinya. Kemudian dikerjakannya di kertas folio bergaris ya. Ditulis tangan menggunakan pulpen, kemudian difoto atau scan dengan jelas dan disimpan dalam format PDF. Untuk file perhitungan dan pembuatan grafik wajib dikumpulkan per kelompok dalam format Excel. Ini per kelompok untuk Excelnya. Sedangkan untuk file yang mandiri, laporan mandirinya itu dikumpulkan ke Google Form melalui link berikutnya. Itu maksimal 120 menit setelah kelas demo. Oke, kira ada yang mau ditanya dulu sampai sini terkait perkuliahan pada siang hari ini? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak udah belajar apa aja nih sama Pak Anam di siang hari ini? Ada yang mau menyimpulkan mungkin? Boleh? Oke, Fahria silakan Fahria. Ini kayaknya nggak bisa duitan ya? Iya, ini udah pengen ngomong gitu. Oke, gimana Fahria? Tadi sudah dijelaskan ya Pak penggunaan SSA untuk logam, kemudian juga sudah dijelaskan mengenai basic dari spektrum fotometer serapan atom itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga preparasi sampel dengan dua cara dan bisa melalui diskusi klik maupun bahasa. Kemudian dijelaskan juga mengenai interferences, itu ada yang spektral dan juga chemical interferences. Dari saya sih cukup sih. Oke, good. Terima kasih. Fahria, ada yang mau nambahin? Makasih Fahria dulu. Lumayan banyak nih. Menyimpulkannya atau ada yang kayaknya ada yang kurang nih Pak. Biasanya kan manusia juga manusia Fahria ya. Kan suka ada kekurangan tuh. Mungkin dari Fahri atau dari Fajar atau dari yang lainnya ada yang mau nambahin gitu. Udah cukup? Oke cukup. Kalau sudah cukup kita beri tepuk tangan dulu buat Fahri ya. Baik, terima kasih Fahri untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita kan akan masuk ke praktik ya. Jadi kalian silakan sambil mencari tahu jawaban yang terbaik. Apakah udah betul tadi jawabannya tentang matrix modifier yang kalian cari tadi dan yang diupload di quiz tadi. Kemudian kalian bisa coba cari studi literatur untuk memprediksi kira-kira kalau misalkan saya menggunakan strontium atau lantana klorida atau EDTA, dari ketiga senyawa tersebut mana yang terbaik yang bisa digunakan sebagai releasing agent atau matrix modifier dari ketiga hal tersebut. Karena nanti saya harapkan informasi yang kalian cari tahu tersebut bisa membantu kalian untuk menyelesaikan laporan akhirnya atau proyeknya kita cobakan pada pertemuan berikutnya. Jadi itu pesan dari saya. Mungkin gak ada yang tanya berarti? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, sekian perkuliahan siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.